Oke, Oke, terima kasih Aldian, terima kasih Agung. Sebenarnya ada satu lagi yang kita undang ya, Vidi ya. Cuman Vidi lagi ada apa, Bu? Pengajian, Pak. Yang di rumahnya ya. Jadi saya mulai dari Agung dulu ya. Agung tuh lulus tahun Ya, berapa, Pak, Bung gimana, ya? Pak? Makasih ya, Agung sudah bergabung lagi. Tahun berapa? Lulus 2009 kalau nggak salah, Pak. 2009 ya. Udah lama Ya. sekali ya. Terus Sekarang sudah dewasa ya, Gung ya. Agung itu alirannya Pak Firman, masih muda terus, bagus terus ya. Nah, Oke, jadi eh, Agung ini sekarang di Kata Data ya. Dulu setelah lulus 2009 kemana aja jalannya, Agung? ke Indowriter, Hmm. terus bantu-bantu penelitian di MEP UGM, terus Oh, ke oke. Kontan, Hmm. dari Kontan 6 tahun, terus ke online pajak Kata Data sekarang. Oh, oke. Gitu. Online pajak sama Pak Ahmad Mafatih lah. Bukan, itu pajak online. Oh, pajak online ya. Ini Saya kira sama Pak Mafatih. Saya juga ditarik Pak Mafatih ngurusi pajak ini. main menarik, Pak, pajak itu. Saya jadi reviewer jurnalnya, jadi banyak orang-orang riset jurnal gitu, saya jadi reviewernya. Oke, dulu 2009 lulus, gimana ceritanya? Jadi lulus waktu itu langsung dapat kerja apa sempat mencari-cari atau gimana ceritanya, Bu? Langsung sih, Pak, di Indowriter itu jadi penulis, jadi menulis untuk Sebelum lulus sudah di Indowriter atau gimana? setelah lulus langsung. Oh, ada selisih berapa bulan dari lulus, dari wisuda? Sudah kapan ya? Ada 2 bulan kok, Pak. 2 dua bulan bulan ya? Oh, Iya. 2 bulan ya. Kok bisa nemu Setelah Indowriter gimana dulu, Du? ya Kok bisa nemu Indowriter? Agung dulu gimana ceritanya? dikenalin teman pastinya. Kirain Jadi dikenalin Bu Min ya. ada yang butuh bantuan untuk ngisi beberapa konten Oh. website. Terus Hmm. saya diminta gitu aja karena dulu juga sering nulis di Kurio kan. Hmm. Jadinya Oh gitu ya. jadi nulis-nulis akhirnya sampai Ya. sekarang. Oke, jadi sampai sekarang hobinya nulis-nulis terus gitu ya. Iya, Pak. Eh, memang passionnya di nulis ya, Agung ya. Eh, ketahuannya pas di UGM, Pak. Oh, di Kurio, Makin di Kurio dulu belum ya? di Kurio kan bantu Wisnu dulu. Bantu Oh, si Wisnu. boleh tahu Ini Kurio itu apa sih? yang majalah FE Masih ada dulu. sekarang ya? Oh, nggak tahu kalau sekarang masih ada nggak, Pak? Harusnya masih sih. Dulu itu kalau pas di Jogja sempat jadi kontributornya KR. Oh ya, KR ya. Nah, tapi kan hanya kontributor jadi namanya nggak masuk gitu. Oh, kalau di apa namanya Indowood tadi apa? Indowriter namanya juga nggak masuk. Oh, kontributor juga ya. Enggak, karena saya yang ngelola konten untuk description di website tersebut. Gitu. Oh, gitu. Jadi Ada memang juga nggak ada penyebutan nama. nulis skripsinya tentang apa sih, Gung? Kebijakan fiskal malah, Pak. Oh, oh gitu ya. Sama siapa dulu? Oh, pembimbingnya Nah, Pak Ahmad. Pak Ahmad sama Pak Bambang. Ya, Oh, zaman betul. dulu kan Pak Ahmad dan Pak Bambang dan Pak Ahmad gitu ya zaman dulu ya. Kalau Oh, dulu gitu. tapi sempat setahun itu nggak kerja karena fokus tesis. Oh, gitu ya. Mhm. Ya tapi jadi asistennya Pak Jamli. Oh, Pak Aswad di Jogja. Pak Jamli masih Iya, masih. Saya masih juga ya. bantu-bantu dulu penelitiannya Pak Prof Widodo. Pak Waktu Tri itu ya. Pak Tri. Oke, kita kemarin undang Pak Tri ya ke sini. Iya.
Ini yang nge-review tesis saya ya Pak Tri itu. Jadi selama setahun sih, kurang lebih setahun lah, 9 atau 8 bulan, ya off kerjaan dulu untuk tesis itu. Pak Firman, ini karyanya Agung Pak Firman. Waduh, Pak Firman mana tadi? Ini karyanya Agung, tanggal 14 Juli. Ini wah, sehari dia bisa nulis berapa paper ini? 2. Tanggal 13 Hari ini Juli. sepi sih Pak, karena saya hari ini yang fokus ngedit. Gitu. Ini di Google aja kata data Agung Jatmiko ini. Pak Firman kemarin sempat ada di ide gimana ngajari mahasiswa nulis tuh ya Pak Firman ya. Sempat mau ngundang teman dari apa Bantul ya. Siapa namanya lupa saya. Ya, anu sih kalau ini kan apa ini? Tulisan. Kalau ini bisa dicoba ini untuk ekonomi Indonesia Pak Firman ya. Gimana Pak Firman perekonomian Indonesia? Oke. Ini tulisan-tulisannya Agung nih Pak Firman. Mengenal rasio C, efisien PPN, latar belakang dan perhitungannya. macet ya. Iya, ini karyanya Agung gini-gini. Jadi kalau ini mah agak eksperimen tadi Pak. Jadi baca-baca jurnalnya IMF, ya kok nemu itu ada yang menarik efisiensi gitu. Tapi ini udah lama kan sebenarnya rasio ini. Oh ya, ya, ya. Saya dan Pak Firman itu sempat punya ide ngajari mahasiswa nulis ya, kira-kira seperti itu. Cuman nulisnya seperti apa? Sederhana aja kalimatnya, nggak usah canggih-canggih katanya Pak Firman gitu ya. Waktu itu mau hire trainer untuk penulis ya, kira-kira. Saya nggak tahu kalau Agung ini apakah berkenan jadi mentornya mahasiswa ini. Kok belajar pendek-pendek gini. Kamu posisi di mana ya, Gung? Di Jakarta, Bu. Oh, di Jakarta. Baik, kalau penulisan ekonomi, kalau media ekonomi sih memang menggunakan kata-kata yang lebih bisa dimengerti ya, ketimbang mungkin untuk kepentingan akademik. Ya. Jadi ya memang enggak maksudnya yang lebih ngepop gini maksudnya. Kalau akademis nanti kalau mau akademis nanti biar S3 aja kira-kira gitu. Nanti saya fokus yang akademis yang agak ngepop gini Agung. Maksudnya seperti itu. Nah, atau mungkin saya lagi kepikiran mungkin sama kayak Kurio, ngidupin Kurio lagi kali ya. Apa memang sudah hilang waktu saya lulus ya? Saya nggak nemu nih Kurio ini di mana sih? Berarti. Aldian itu Pak, Aldian kan aktivis. Oh, Aldian aktivis ya. Ada kan Kurio? Masih ada sih. Kurio. Kita balik ke Aldian ya. Iya. Halo, selamat malam Aldian, apa kabar? Malam Pak Heri, bentar mau ganti device dulu biar lebih enak. Oke, ya. Cetak, nyalain lampu bentar. Gak terang, berarti gelap. Oke, jadi Aldian itu juga aktivis di Kurio ya Bu ya, Bu Min ya, kayak Agung gitu ya? Nggak tahu kalau Aldian tuh banyak. Di mana saja ada Aldian. Di mana saja ada Aldian. Kayak dulu di mana aja ada Agung, sekarang di mana aja ada Aldian. Iya, Gung, kamu dulu apa? Pinter ya? Atau perbankan ya? Lupa saya. Pinter ya, Gung? Pinter ya, Bu. Pinter. Cuma waktu kerja malah lebih ke fokusnya di perbankan. Ya. Korporasi, perbankan, bursa, sama makro. 4 itu sih. Tapi paling enak di nasional memang. Maksudnya nasional loh, Pak? Politik, hukum. Oh, gitu ya. Pembacanya paling banyak kalau itu. Oh, kayak politik hukum gitu ya. Ya Jokowi ngomong apa kan pembacanya langsung cus naik gitu. Oh. Oke, wah, halo Aldian. Kita sempat diskusi kok ya Aldian ya terakhir itu ngomongin bank ya. Iya, pernah waktu itu sama siapa ini, ada selfie juga kok sama beberapa anak lainnya. Ada selfie ya. Ini saya direkomendasikan
Bu Min untuk wawancara Aldian ini. Oke. Ya. Selfie itu di mana di Aldian? Selfie. Selfie sekarang ini katanya ini sih kantornya di Sidoarjo, tapi usahanya aku lupa apa. Loh. Waktu itu pernah bilang sih, udah bukan di Maybank lagi kok. Oh, sudah bukan di Maybank lagi toh. Bukan. Tapi Aldian masih di Maybank ya? Masih. Oke. Dulu Aldian lulus tahun berapa? Tahun 2020. 2020. Pas Covid ya? Iya, pas Covid. Wah, oke, pas 2020 bulan apa wisuda ya waktu itu ya? Maret. Maret ya. Maret pas wisuda. Pas wisuda terus dapat kerja kapan? Bulan apa? Sebelum wisuda. Oh, sebelum wisuda udah dapat kerja ya? Itu ya. Iya. Langsung di Maybank, Bang Aldian. Iya, langsung. Cuma apply-nya waktu itu bukan ke Maybank aja sih, mungkin nyoba-nyoba juga ke yang lain. Aldian, selain kamu kan ada lagi toh temenmu, anak pinter juga toh. Siapa itu Iya, Aldian sih? Kevin. Kevin. Oh, Kevin. Sekarang masih di Maybank juga? Iya, Kevin masih di Maybank. Sekarang dia di Maybank Malang. Oh. Iya. Anak pinter ya Aldian ya, Malang Iya, ya. pinter. Kevin juga pinter juga. Oh, Kevin juga pinter ya. Oke. Tadi mau tanya tentang aktivis ya. Jadi Aldian sempat di Kurio. Oh, bukan. Dulu saya di ini KIM, KSM KIM. Dulu pas waktu awal. KIM itu kelompok ilmiah mahasiswa. Kalau sekarang kan namanya berubah jadi kelompok inovasi mahasiswa. Oh, gitu ya. Ya, cuma dulu zaman saya waktu di KIM jadi PPH itu namanya masih kelompok ilmiah mahasiswa. Oh, gitu ya, kelompok ilmiah mahasiswa ya. Sekarang kan KSM ya, bukan ya? Ya, masih KSM betulnya. Oh, oke. Saya sempat ngobrol dengan Aldian waktu itu. Aldian cerita banyak. Jadi ketika di bank, Aldian ngurusi apa ya di bank sekarang? Ini modal kerja, lebih ke lending. Oh, ngurusi lending ya? Maksudnya gimana? Iya. Lebih tepatnya gimana? Nyari Jadi, customer gitu? Ya, emang tugasnya kurang lebih emang marketing. Cuma target pasarnya itu emang untuk pelaku usaha ini SME, small micro enterprise yang ini apa? Kalau masalah plafonnya sih dari 500 juta sampai 15 M kalau di saya. Wah, ya nggak kecil lagi tuh ya. Iya. Dan utang segitu yang mestinya bisa menengah lah. Kalau mau kecil mikro itu kan cuman cash flow-nya sehari 2 juta toh. Oh, sorry, small medium enterprise bukan mikro, sorry. Okay. Jadi small medium enterprise. Itu masuk small ya atau masuk medium ya? Kalau di Indonesia mungkin lebih ke ini sih kayak UKM daripada UMKM, jadi lebih ke UKM gitu. Oh, gitu ya. Jadi Aldian, ketika lulus itu kamu itu apa pendidikan staff gitu ta di Maybank ya, itu? MDP masuknya, program MDP. Berapa bulan itu? Kalau di Maybank sendiri kan kebagi 2 fase untuk pendidikannya. Yang 3 bulan pertama itu in-class training, terus sisa 9 bulan berikutnya itu on the job training. Jadi langsung ke cabangnya. Itu sama kayak Kevin juga sama kayak kamu? Sama, satu program juga, satu ini juga. Oh, satu juga, iya. Aldian mau diundang kuliah dosen tamunya kelasnya Bu Min analisis. Iyalah. Ya, Aldian ya. Waduh, kalau masalah analisis kayaknya Bu Min. Enggak, sharing aja, cerita pengalaman aja. Iyalah ya. Kapan-kapan ya Aldian ya. Iya, cerita pengalaman ketemu UMKM itu gimana? Nanti banyak ceritanya. Cerita yang paling drama apa? Ya banyak gitu ya. Apa kalau susah senengnya sih banyak, kayak mungkin campur aduknya nih ada kayak mungkin Pak Eri tahu Larita. Apa? Narita. Tahu toko Larita, iya. Itu sebenarnya nasabahnya Maybank. Oh iya. Cuma tiba-tiba ada satu hal tertentu orangnya minta lunas gitu. Ya drama lah di situ. Minta apa orangnya? Minta lunas, maksudnya udah lunasin dari Maybank gitu ya, ada drama di situ. Okay. Sih. Cuma ya maksudnya akhirnya sih baik-baik kok, Pak. Nggak yang gimana-gimana gitu. Iya. Ya waktu ketemu orangnya juga diceritain pengalaman hidupnya gimana, dari jatuh bangkitnya itu gimana, akhirnya bisa sampai sukses sekarang, bisa terkenal di mana-mana Laritanya. Gitu sih. Kalau yang menurutku paling mungkin lebih familiar lah ke orang-orang. Itu bisa juga jadi testimoni juga ya Bu Min. Larita Bakery.
Bakery. tahu, iya bakery ya. Itu tiba-tiba minta lunas gitu dah. Iya, Oh, itu beban yo nek Bang yo. iya Nanti tambah beban, nggak beban suka banget orang tuh. ngelunasi. Iya, malah ditagih ini gimana nih kalau lunas ada gantinya enggak? Ditanya Oh, main. Oke, jadi di Maybank Jakarta ya di kalian. Surabaya. Oh, hmm, Surabaya. jadi selama krisis itu UMKM gimana, Aldian? Wah, ini bisa jadi bahan tulisannya Agung. Ini macam-macam ya, apa justru kalau kita lihat UMKM di masa Covid itu apa emang mayoritas banyak yang ini ya apa banyak yang down, terutama kayak kontraktor, terus apa ini kayak beberapa sektor lainnya, bahkan beberapa debitur saya yang consumer goods sendiri itu malah juga ada yang kena dampaknya juga, Padahal meskipun consumer good harusnya ya. ya padahal consumer goods itu, tapi tetap aja ada consumer goods yang tetap terdampak di Covid itu sendiri sih. Tuh. Itu tahun 2000, 2001 sekarang, 2002 sekarang apa sudah Kalau recovery? kalau 2022 itu cenderung udah mulai ini recovery, udah kerasa apa Pak Heri soalnya yang minta Ya. tambahan juga banyak, saya pusing. Kalau boleh tahu, Restrukturisasi banyak ya. Kenapa? Maybank. Gimana? Restrukturisasinya gede hmm, untuk utang Amal, kredit. Kalau masalah restruktur kayaknya semua bank ada sih untuk porsinya masing-masing, oke. nggak di mapping aja. Kalau boleh tahu Aldian itu targetnya berapa? Per tahun apa per bulan? Per tahun? Oh ini sebenarnya kalau targetnya Aldian sendiri kan kalau secara ini kan harusnya year to date, cuma Aldian itu tetap dipantau selama apa bulanannya gitu. Jadi per tahun Untuk berapa? bulanan Kalau boleh tahu. Kalau kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Nggak kalau harus tahu. per tahun sebenarnya untuk target booking ya, Hmm. untuk apa meskipun saya sendiri apa kerjaan utamanya farmer alias untuk nge-maintain, saya juga ada target untuk booking. Oh, ada target booking, ada target Heeh, farming gitu ya. betul. Untuk farming kan at least apa kayak semacam perpanjangan atau apa itu kan oke lah masih itu. Tapi Hmm. kalau booking itu per tahunnya 13M, Hmm. 13,5M. Per tahunnya ya. Mm-mm. Booking ya itu. Farmingnya lebih besar lagi ya. Kalau ya itu apa farmingnya kan apa kayak nge-maintain debitur itu untuk melakukan perpanjangan atau mungkin kayak ada debitur ini minta Hmm. apa service yang mungkin dia ingin buka BG penggaransi maksudnya atau Hmm. kayak minta rekening koran atau mungkin hal lain sebagainya itu macam-macam sih Pak Er. Oke. Banyak loh tuh ilmunya Bu Min. Iya Kalau Pak. iya, kalau restrukturisasi yang ditanyain Agung, ada sempat restrukturisasi enggak? Oh pernah Oh ya, pernah paling menantang yang kayak apa kalau restrukturisasi itu? ya paling menantang itu kalau misalkan ini apa kita syaratkan restruktur itu kalau di mapping itu ada bahasanya kayak kalau mungkin ada dengar fasilitas rekening koran atau cerukan Hmm. itu kita ini kasih deferred 50-50, 50%, 50%. Katakan dia punya bunga PRK-nya 10%, jadi dia di-deferredkan 5% selama restruktur berjalan gitu. Oh, Kalau selama dia restruktur berjalan ya. kalau angsuran dia di grace period atau di ini kan apa libur untuk pembayaran pokoknya, jadi dia cuma bayar bunganya aja gitu. Padahal kemarin pas COVID kemarin Jokowi sempat bilang gitu kan, wah apa namanya yang UMKM yang punya utang di bank bisa nggak bayar dulu gitu kan ya? Nah, mungkin kurang tahu ya kayak bahasanya gimana. Tapi kalau bahasa restruktur yang semestinya seperti itu sih kayak kalau tergantung kondisi juga dari UMKM-nya. Bisa jadi kayak grace period-nya full 100% atau gimana bisa jadi kayak gitu. Banyak yang kayak gitu Ardian. Dulu kebetulan pas waktu saya masuk waktu COVID itu saya handle untuk yang restruktur itu cuma satu sih, Oh, nggak oke. banyak-banyak. Satu terus dua gitu nggak sampai terlalu Oh, banyak sih. Jadi pas Itu yang setelah saya Aldian itu yang khusus punya cerukan, dah? Enggak, bukan. Enggak ada yang angsuran juga kok, Bu Min. oh, bisa jadi case itu. Waduh, kalau kena anak kuliah mungkin masih bingung saya. Iya, anak kuliah bingung ya. Anak kuliah itu bisanya apa ya? Diajari apa ya menurut Aldian kalau anak kuliah itu? Menurut kalau saya dulu kan di Pinter kan ya. Kalau Pinter emang kalau secara akademik sih menurutku udah bagus. Maksudnya kita selama di kuliah itu emang dikasih case-case terus gitu loh sama Bu Made,
sama Pak Ahmad juga kan, mesti dikasih case terus gitu. Kita suruh kayak kira-kira dengan adanya case ini kita kira-kira gimana untuk depannya apa secara makroekonomi gitu. Ya kita disuruh apa istilahnya kayak apa bisa meramalkan apa yang terjadi, misalnya bukan meramalkan sih, kira-kira apa yang bakal terjadi dengan apa kebijakan seperti ini, pemerintah mengadakan kebijakan ini atau masyarakat melakukan ini atau itu, seperti itu sih. Menurutku udah bagus untuk apa pinternya. Kalau perbankan sendiri kan saya kurang mendalami ya, soalnya bukan jurusan apa ini saya. Jadi sarannya Aldian dikasih banyak case gitu ya? Bukan banyak case sih, menurutku kalau yang pinter sih udah menurutku udah ideal lah harusnya untuk bagi kuliah. Cuma untuk tergantung ya untuk arahnya dari fakultas apa ekonomi khususnya jurusan IE sendiri ingin mengarahkan anak-anaknya kemana untuk kedepannya. Mungkin kalau misalnya supaya mereka dapat dengan mudah untuk mendapatkan pekerjaan atau dia mungkin ke tujuan lain, kira-kira bagaimana dari para dosen IE sendiri. Itu sih yang ingin saya tanyakan. Iya. Kalau misal arahnya emang apa kedepannya ini anak-anak IE dipersiapkan untuk ready to work atau maksudnya ready untuk apa bekerja di masyarakat, maksudnya berkecimpung di situ. Menurut saya ini sih apa lebih mengutamakan ini kepengalaman. Soalnya apa yang saya lihat di kuliah dulu itu banyak anak-anak IE itu jarang ikut kayak organisasi sama aktivitas di kampus gitu sih Pak. Soalnya menurut saya itu jadi poin plus di mana kayak banyak perusahaan itu justru memandang apa fresh graduate dari situ Pak Herdi. Kan kayak apa kira-kira anak-anak ini dulu waktu kuliah ini apa aktivitasnya, atau selama mereka lulus itu apa aktivitasnya, apakah dia cuma main aja atau cuma ini aja. Justru kalau ditanyakan mungkin oke lah dia IP-nya apa indeks prestasinya dia bagus, tapi secara dia non akademik gimana secara aktivitasnya. Mungkin itu yang jadi poin penting bagi banyak perusahaan sih. Gitu sih Pak Heri. Gitu ya, harus banyak punya pengalaman di luar kelas gitu ya. Betul. Soalnya kebanyakan gitu ya. Kebanyakan kayak gitu. Apa kayak sampai sekarang saya merasakan itu sih apa efek dari dampak apa ikut aktivitas-aktivitas kayak gitu sih Pak Heri. Karakter apa Aldian kira-kira? Gimana Pak Firman? Karakter apa yang diperlukan supaya bisa nembus kayak di dunia nyata itu ya bisa. Apa yang nanti kerja apa kan? Apa kira-kira bekalnya anak-anak gitu loh? Sebenarnya simpel sih Pak. Communication skill Pak. Communication skill. Cuma kebanyakan kan apa mungkin mahasiswa itu kan agak apa grogi gitu ya Pak kalau ketemu sama orang-orang baru atau bahkan orang yang nggak dikenal atau malah setingkat perusahaan mungkin agak grogi mungkin atau malah secara bahasa kurang tepat gitu mungkin ya Pak. Mungkin dari situ communication skill. Yang kedua ini teamwork sih Pak. Soalnya kalau apa orang tersebut tidak bisa kerjasama dalam satu tim, biasanya susah nanti pasti kerjaan. Jadi kalau mental apa ketahanan mental tekanan kalau tekanan itu pasti sih kalau tekanan pasti ada pasti sih harus sih Pak. Ya itu ya. Pasti kalau tekanan itu harus kuat, apalagi kalau di perusahaan besar itu pasti ada Pak. Oke. Keren. Jadi sudah berapa lama Aldian di Maybank ini? Ya bulan depan kayaknya udah 2 tahun Pak. 1 tahun ya bulan depan ya. Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Iya. Kalau Agung, menurut Agung kira-kira mahasiswa itu butuh seperti apa? Butuh dibekali seperti apa? Waduh. Butuh apa ya Pak ya? Saya sih setuju sama Aldian tadi, perlu adanya diperbanyak kegiatan-kegiatan di luar kelas gitu ya. Setuju juga dengan aktivis, tapi mungkin lebih ke internship mungkin ya Pak ya. Bisa juga jadi magang gitu ya. Iya. Karena langsung berkenalan gitu dengan dunia kerja itu seperti apa sih.
Terus Oke. melatih sejak dini communication skill tadi memang perlu sih, bener kata Aldian sih. Communication tuh perlu gitu. Kan saya waktu pertama kali jadi wartawan dulu kontributor ya gelagapan juga waktu wawancara gitu kan pertama. Zamannya beda loh, Jadi Gung. Zaman dulu kan ada ya kontributor, sekarang kan nggak ada kontributor, susah loh ya. Gitu ya, Gung ya. masih Pak. Masih ada ya. Kata data masih pakai kok. Oh, Masih. Terus communication skill terutama ya kalau berhadapan dengan korporat ya memang jadi masalah itu. hmm. Kalau saya kan learning by doing ya karena dipaksa waktu ditempatkan di desk bursa dan di perbankan jadi memang harus ketemu salah satunya kayak bosnya Aldian ini presidennya Maybank pernah gitu. Oh. Itu memang grogi awal-awal dulu itu. Jadi memang perlu lah gitu. Hmm. Ya, ada yang terlalu pede, ada yang grogi gitu ya. Ada yang terlalu pede beberapa anak, tapi biasanya kalau yang lulusan ekonomi Hmm. nggak menunjukkan sikap terlalu pede. Justru kalau saya perhatikan, saya sudah mendampingi banyak anak-anak internship dulu di Kontan. Hmm. Biasanya anak-anak Vkom, ilmu Oh, komunikasi yang PD-nya kebangetan gitu. oke. Tapi kalau anak ekonomi nggak pede sama sekali. Itu ya. Padahal yang diwawancara memang soal ekonomi gitu. Bagaimana kita nerapin ilmu-ilmu yang sudah dipelajarin. Terakhir saya ngobrol sama Agung tuh Agung cerita bahwa di media itu kekurangan orang ekonomi. Kebanyakan orang sastra gitu kan suruh ngomong ekonomi jadi babak belur gitu loh katanya gitu. Padahal orang Iya, yang ekonomi komunikasi nggak pede gitu ya. kebanyakan visipol, Pak. Ah, Kebanyakan visipol malah di media itu. Terutama media ekonomi kan padahal sebenarnya perlu untuk menggali beberapa media sih seperti ya kata data ini kan yang punyanya Mas Meta itu yang pendirinya itu kan dulu kan FE juga gitu. hmm, Justru dibentuknya dari dasarnya itu ilmu ekonomi. Jadi iya. pentolan-pentolannya kata data itu justru berangkatnya dari FE gitu. Malah Jadi kalau di media itu orang ekonomi itu kalau berhasil berhasil banget, kalau gagal nggak bisa masuk karena nggak pede tadi ya, kira-kira gitu ya. nggak ada yang gagal sih Pak. Sebenarnya Oh, paling pol ya skenario terburuk dia jadi kontributor. mentoknya di asisten editor Oh, gitu ya. dan Jadi berani bereksperimen rasanya Pak yang jadi perlu didorong untuk mahasiswa Gung, itu bereksperimen. eh, iya, Gung. Kelebihannya orang visip apa, Gung, kalau di media? Kenapa Pak? Kalau kelebihannya orang visip kalau di media. Lebih lebih luas sama lebih pandai baca orang gitu Pak sebenarnya. gitu ya. Dan mereka memang dilatih untuk Iya ya. menguasai konsep umum secara cepat. Jadi helikopter view anak Helikopter. visipol itu sebenarnya. Iya, kalau kita View lebih dari dilatih atas ternyata. baca data daripada baca orang. Nah, kalau anak ekonomi kan di bawah memang melihat lorongnya seperti apa kondisinya, kemudian jalan itu seperti apa kondisinya. Kalau visipol tuh dari atas helikopter view dan cepat. Makanya lebih bisa beradaptasi anak visipol sebenarnya. Gitu. Kalau magang di Kata Data, selama ini gimana, Gung? Ada nggak yang magang di Kata Data? Ada, tapi baru dari Unpad, Pak. Oh, gitu ya. Baru Unpad yang waktu itu masuk 2 atau 3 orang. Gitu. Nah, Itu kalau di Kontan dulu yang banyak, ya? kalau yang di Kontan. Dari Multimedia Nusantara masuk, gitu yang tentang ekonominya juga masuk. Unpas, Pasundan. Cuma rata-rata dari belahan. Barat ya. Kebanyakan mereka ngapain yang magang itu, Gung? Langsung terjun untuk reportase, kemudian investigasi kebanyakan. Investigatif gitu ya. Iya, kemudian Jadi dikasih topik ya, hari ini topiknya apa gitu ya. Di briefing gitu. Terus suruh nyari berita gitu. Atau gimana?
Mati ya Pak tadi, sempat hilang ya. Iya. Gimana? Oh, ini kameranya. Jadi gimana, Gung? Jadi kalau yang magang, itu biasanya langsung reportase sih Pak. Sebelum reportase Kemudian di-briefing dulu ya, atau dikasih tema-tema gitu, atau gimana? iya, biasanya saya nugasin misalnya reportase harga beras di pasar beras besar di mana? Di Pinang. Pinang misalnya. Langsung ke sana, jadi wawancara pelaku pasarnya, terus kadang premannya, gitu. Atau kadang-kadang terakhir saya bimbing internship itu anak ilmu ekonomi ya langsung membaca laporan keuangan untuk reportase bursa. Jadi kayak membedah gitu. Jadi seperti kasus Bank UOB menjual obligasi gitu kan. Itu kalau dibedah laporan keuangannya kan ternyata yang dibungkus dalam obligasi tersebut itu utang yang sudah kategori 5. Gitu. Itu dijual. Terus itu saya yang nge-follow up, ternyata pembelinya itu aset manajemen dari Karibia, yaitu berarti uang yang uang panas gitu ya. lah berarti bisa. Ya, kita bisa nebak semua. Itu nggak bikin rame. Nggak bikin rame itu, Gung. Enggak, karena memang itu nggak ada yang dilanggar, Pak, sebenarnya kan. Ya, itu etika-etika itu kayaknya butuh konsultasi dengan Agung kayaknya ya, kalau mau mengajak mahasiswa seperti itu ya. Itu etika bisnisnya itu masih abu-abu kebanyakan kalau kita melihat di lapangannya gitu. Oh. Mungkin Aldian juga tahu ini kalau praktek di perbankan juga gimana. Kalau di perbankan tuh etika bisnisnya itu gimana, kalau menyuruh Pak Firman ngitung boto itu etikanya gimana? Itu etis nggak? Gung, saya tertarik tadi itu loh. Wawancara ngobrol sama preman itu diajari juga gitu. Enggak. Dilepas gitu aja ya. Lepas gitu aja. Saya juga dulu waktu jadi calon reporter lepas gitu aja. Nemu-nemu sendiri jadi gitu ya. Nunjukin tanda pengenal segala macam. Ya terakhir ada anak kata-kata kena bogem mentah sih. Oh ya. Iya. Dipukul polisi saya juga pernah. Ditempeleng preman pernah, diseret keluar dari rapat BI pernah. Sudah pernah semua. Padahal sudah nunjukin ID card ya. Padahal sudah nunjukin ID card. Ya memang di BI kayak gitu ya. Ya karena kadang-kadang ada rapat tertutup, saya yang salah nyusup gitu. Tapi kalau nggak gitu nggak dapat bahan. Cuma kalau sekarang kan saya dikandangin, jadinya lebih. Sebelumnya saya kan di The Insight, nama sectionnya di kata data itu. Itu lebih ke analisis gitu Pak. Coba seperti apa sih The Insight? Jadi kita nggak wawancara, cuma telepon dari kita menganalisis. Jadi sebentar, saya bisa share screen Pak. Bisa nggak Bu Min? Bu Min yang halo. Oh bisa nih. Bisa ya. Nah seperti ini sih Pak. Saya dulu pernah nulisnya itu sempat di sini. Gitu. Oh insight. Nah jadi ini isunya. Kemudian saya telaah background-nya. Saya hanya wawancara sedikit dari narasumber. Kemudian insight ini saya analisis. Ya, jadi timeline-nya, investment-nya, kemudian apa sih molten salt reactor itu seperti apa, economic factor-nya, kayak skala keekonomiannya seperti apa, baru masuk ke global energy crisis. Cuma ini kan saya dipindah lagi ke redaksi karena rolling, memang nggak boleh terus-terusan di sini, jadi harus ada sharing, bukan pengalaman ya, memang ada yang digilir ditempatin di sini gitu. Kemudian apalagi itu ya, saya juga oil, kalau nggak salah oil juga sempat ya. Nah ini Pak, jadi our view, jadi pandangan sang penulis terhadap suatu isu.
Jadi ini benar-benar analisis. Jadi sempat juga ini yang biasanya anak ekonomi sih yang main di sini. Justru yang ditempatin di The Insight ini yang lulusan ekonomi sih, Pak. Gitu ya. Ya karena kita nggak wawancara. Ini kan Hmm. nggak ada wawancara, Pak. Jadi telaah undang-undang, kemudian sama dari sisi ekonominya gitu. Bahkan di tulisan ini nggak ada wawancara. Gung, saya kepikiran ya, Gung. Kalau mata kuliah bahasa Indonesia apa atau perekonomian Indonesia, anak-anak disuruh bikin paper gini, paket pendek, paper populer gini, bikin lomba. Dan nanti kalau yang menang bisa dapat penghargaan, kita joinan gitu, bisa nggak kolaborasi dengan kata datanya Teh Agung jadi apa jurinya atau apa? Nah, itu saya harus bicarain ke Pimret dulu sih, Pak. Cuma sekarang dari Ubaya nggak, dari KSN nggak banyak yang ikut-ikut call for paper gitu, Pak. Biasanya kalau KSM kan sama wakil dekan ya. Oh, iya. Dulu Atau kan kalau saya mau kita bisa coaching ke beberapa kampus juga bisa go muter ke Indonesia kalau mau sih. Tapi paling enggak kita bikin pilot project di Ubaya dulu. Kalau oke nanti kita bikin lomba yang lebih nasional. iya. Ya, mungkin ngobrol sama Kalau Pimretnya dulu ya. iya. Cuma kalau ngelatih untuk Enggak ngelatih, lomba langsung aja analisis. Oh iya. Kalau enggak untuk tadi di awal tentang ya. apa bekal buat mahasiswa untuk melatih analisis itu kan bisa lewat call for paper gitu, Pak. Iya bisa. Saya dulu sama Wisnu sama Cindy kan yang sampai ke UI itu. Ya. Bisa aja kita bikin call for 2008. paper bisa, Gung. Gimana kalau kata data bikin call for paper? Perasaan Pertamina yang sekarang lagi bikin call for paper ini kalau nggak salah. BI juga lagi bikin sih. BI. Tapi jurnal ya orientasinya ya, akademis banget ya. Ya. Maksudnya yang agak populer gitu, idenya Pak Firman tuh yang bahasanya tuh bahasa sehari-hari gitu ya Pak Firman ya. Ya kayak gitu tuh loh, kayak yang bahasa media ya. Bahasa pop ya, ngepop gitu ya. Bahasa media. Kalau nuruti saya nanti harus ngejar Q1. Jadi ada orang yang tugasnya ngejar Q1, ada yang tugasnya bikin ngepop gini loh. Jadi nggak semua mahasiswa kan jadi akademisi toh. Kalau media pendek sih Pak kebanyakan. Ya justru yang gitu, yang pendek gitu aja. Oh. Soalnya kan kalau saya minimal itu pasti minimal 10 paragraf. Gitu. 10 paragraf itu berapa kata? 5.000? Atau 3.000? Nggak nyampe sih Pak. 2.000 ya? Sekitar itu. 2 halamanan, 2-3 halaman ya? Ya kayak setengah. Kalau Kompas dulu kan sekitar 1,5 halaman ya. Opini dia. Kayak tulisannya ini Pak, yang kemarin tentang total sengketa pajak gitu kan, ini kan news. Kalau ini 12 paragraf, jadi seperti ini. Nah ini saya dapatnya malah baca laporan keuangannya DJP gitu, bukan wawancara. Ya nggak apa-apa, bebas saja, yang penting belajar nulis toh. Ya. Jadi idenya gini, kampus Merdeka itu mahasiswa bisa jadi apa aja, mencoba apa aja ya. Nah, atau ceritanya Pak Firman tuh dibeliin alat musik apa saja, mulai dari gitar, drum, bass, semua nyoba. Passionnya yang mana kan kita nggak tahu juga, mereka kadang-kadang juga nggak tahu ya. Bisa juga passionnya kayak Aldian tadi, memang di apa ya, komunikasi dengan orang. Ada yang di passionnya yang saya sempat kepikiran sih, kalau approach ke perusahaan kayak apa gitu, magangnya seperti apa kira-kira. Kalau Aldian kan pastian juga sama nanti sama direkturnya ya, Maybank juga ya. Saya kepikiran salah satunya mungkin ada yang nulis kira-kira gitu. Gimana sih? Di tes kayak Agung dulu kan nulis dong di apa namanya, di apa tadi, di Kurio. Aldian, Kurio masih ada nggak sih? Oh masih, cuma sekarang orientasinya lebih ke animasi, videografi sama fotografi. Oke. Ya zaman berubah sih ya. Iya. Itu ya, animasi dan videografi sekarang. Iya. Berarti masih ada itu. Masih. Apa webnya apa Aldian? Kurio gitu.
Waduh, kalau masalah web kurang tahu kalau Kurio. Oh, sudah. Cuma Oh, soalnya apa Adian nggak di Kurio ya? Di bukan, saya BEM. di tetangganya Kim. Oh, di Kim. Untuk semester awal Kim, pas Oh. udah semester tengah ke BEM. Oh, oke. Balik berarti akunya. Kalau aku Balik ya. DPM terus ke Kurio malah. Oh, jalurnya orang nggak sama. Makanya mungkin ada yang nyoba sana, kayak nggak cocok nyoba yang lain. Jalurnya gini, mau nemu jalurnya. Kira-kira kali gitu ya. Jadi ini tuh mungkin Merdeka kali ya kampusnya. Kampus Merdeka gitu kali ya. Nyoba magang, siapa tahu cocok. Nyoba jadi gini cocok, kira-kira gitu. Kalau kampus Merdeka itu Ubaya, emang programnya Ubaya, Pak? Programnya Kemendikbud ya. Oh. Jadi mahasiswa itu ada 3 semester di kampus Merdeka. 1 semester itu di fakultas lain, di prodi lain. 2 semester itu bisa magang atau studi independen gitu. Studi independen itu misalnya kita bikin project apa, dan misalnya kita kolaborasi sama Kata Data, bikin project apa, kira-kira gitu ya. Nah itu melibatkan mahasiswa misalnya seperti itu, atau mungkin magang, magang Agung dan Aldian sudah familiar ya, atau misalnya seperti itu. Oh iya. Ya itu kita juga lagi bingung, kira-kira lagi nyoba-nyoba kalau pakai ini gimana, bisa nggak, coba ini pakai ini bisa nggak, kira-kira kita lagi nyoba beberapa hal, kira-kira gitu. Kita lagi mengembangkan kurikulum sebagai jadi mata kuliah pilihan kemungkinan ya 1-2 semester lah nanti jadinya ya, yang bisa dikonversi itu, atau kalau enggak paling enggak mata kuliah yang bisa dikonversi kan 2 semester, kemungkinan seperti itu, atau minimal 1 semester ya, 20 SKS ya. Gitu. Tapi kan kampus Merdeka ini pilihan sektor industrinya masih terbatas ya, Pak ya? Masalahnya kan sektor industri itu enggak semua siap untuk menawarkan diri untuk jadi partner kan, masalahnya. Jadi kita nyari mitra kita. Wah, kebanyakan accounting, Pak. Nah, itu masalahnya, yang bersedia jadi mitra kebanyakan accounting kan. Maybank nggak tahu jadi buka di gitu nggak, BCA Mandiri buka semua sih. Cuman kalau dengan alumni kan mahasiswa itu ketemu kakak kelasnya yang alumni itu gimana ya? Beda lah kalau ketemu langsung dihadepin di market gitu kan lebih shock ya, kira-kira gitu ya. Kalau diketemuin dengan alumni gitu paling enggak dia masih dapat empati lah, kira-kira gitu. Kalau langsung diterjunkan ke dunia yang asing kan mereka juga ragu-ragu gimana. Well, Nah, ya yang mahasiswa pasti ragu-ragu sih, Pak. ya. Dan yang kedua Takut ini kita mencoba. juga diskusi dengan teman-teman alumni kayak Agung dan Aldian ini, kurikulum kita itu sebaiknya mau diarahkan kemana, kira-kira gitu menurut teman-teman. Nah, semua orang kan melihat dari pengalaman mereka dan orientasinya mereka kan. Kalau Agung tadi orientasinya kan di dunianya Agung itu dunia apa namanya media ya. Kemudian kalau Aldian tadi di dunia perbankan ya, di dunia korporasi ya. Jadi, ya tadi kan jadi di kami itu harus mengembangkan yang kurikulum seperti apa. Makanya Pak Firman tadi tanya butuh ngajari mental seperti apa sih, tahan banting apa gitu kan. Nah itu kan nggak gampang juga mental bisa tahan banting gitu kan. Istilahnya Pak Firman itu sekarang itu generasi stroberi gitu. Apa itu? Panas sedikit melonyoh gitu ya Pak Firman ya. Dikasih berat dikit langsung melonyoh gitu loh. Kayaknya arahnya harus korporasi deh, Pak. Ya kita tawarkan semuanya, namanya Merdeka toh. Kita kasih kesempatan banyak hal. Jadi kalau dulu kan cuma skripsi aja ya, skripsi itu jadi akademis banget gitu loh. Nah sekarang kan nggak semua orang pengen jadi dosen kan, nggak semua orang jadi peneliti kan. Nah kira-kira kalau nggak based on akademis itu seperti apa pilihannya? Dia bahasanya Aldian tadi apa Agung ya, bereksperience ya, bereksperimen bukan bereksperimen tadi ya. Atau kasalnya berani belajar sesuatu yang baru kan. Jadi setiap saat kan baru terus kan. Jadi kita kan kalau melakukan yang lama yang ngulang-ngulang gitu kan
Kayak saya tuh bilang kalau skripsi itu kayak saya waktu TK, kayak gambar gunung dua itu loh. Zaman TK kan saya suruh gambar gunung dua, ada mataharinya di tengah gitu kan. Itu membuat nggak bisa menggambar kan, gambarnya gitu aja dapat 85 gitu kira. Nah, di kita itu kalau banyak mengulangi ada standarisasi jadi kayak gitu. Nah, kalau belajar sesuatu yang baru itu gimana? Nah, efeknya ya kita ini jadi repot ya. Jadi kira-kira seperti itu. Mahasiswa itu tiba-tiba belum mulai semester depan sudah, Pak, saya sudah selesai magang loh. Gimana? Wong belum ada surat tugas magang, belum ada apa-apa sudah lapor gitu kita. Ini gimana sih? dia magang-magang sendiri nggak ngomong-ngomong sih tiba-tiba sudah mau selesai magang. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Pak, saya mau magang di kakak saya loh, kayak kita gitu kan. Itu ceritanya. Ya, tapi kalau bisa dibilang melihat mahasiswa sendiri karakteristiknya emang beda-beda sih. Kalau boleh ini Pak. Umumnya mahasiswa kan belum tahu mau kemana kan sebenarnya. Ya, jujur soalnya dulu pas saya jadi mahasiswa nggak mikirin apa-apa, masih belum mikir apa-apa. Gitu Ya, sih. Kalau pengalaman itu dulu, Aldian, berapa persen yang kira-kira berorganisasi itu? Angkatannya Aldian. Maksudnya berapa persen yang berorganisasi ini Dari seperti satu gimana Pak? angkatan, kamu satu angkatan itu. Berapa Oh, persen yang dari IE itu ya Pak? Kalau dari IE sendiri, saya akui cuma sedikit Pak yang ikut organisasi Pak. Kalau dibandingin sama semuanya. Ya kalau bisa kita lihat lah kayak anak IE pas angkatan saya itu bisa dihitung jari mana aja yang ikut aktivis kayak gitu atau organisasi gitu bisa dihitung jari sih Pak. Iya. Padahal itu penting. Iya Pak, soalnya apalagi kalau udah masuk kerja itu kayak komunikasi terus memahami orang lain itu emang sangat penting sih ya Pak. Apalagi di dunia jasa gitu ya Pak, itu benar-benar vital soalnya. Nah, masalahnya mahasiswa itu kan nggak membayangkan kan itu penting apa enggak. Pengennya kan main-main ya. Iya betul. Dulu saya juga masih kayak gitu pikirannya. Dikasih yang berat dikit nggak mau. Waduh, kita ini saatnya healing kira-kira gitu. Cuma emang harus ini sih Pak, emang harus membiasakan sesuatu gitu sih. Kayak dulu sendiri kan saya kan mau ikut ke organisasi itu kan kayak alah ngapain sih ikut ginian, udah bangun pagi terus harus siapin ini itu belum lagi kena masalah capeknya atau apanya. Tapi lama-kelamaan hal itu bisa asik gitu Pak. Bisa seneng dari kebiasaan itu akhirnya ya udah terbentuk kayak gini akhirnya. Udah kebiasaan akhirnya. Dan berguna ya. Dan sangat berguna. Sangat berguna sekali. Aldian merasa seperti itu. Tapi masalahnya yaitu yang based on organisasi kan nggak banyak juga ya. Karena contohnya sekarang lah, SMI itu nggak ada yang mau jadi pengurus. Aku ya sebenarnya itu saya tahu sih akar masalahnya di mana waktu itu. Apa? Kenapa? Akar masalahnya tahu sih saya waktu itu di mana sebenarnya. Oh, boleh cerita masalah internal. Oh ya, masalah internal sih emang pada waktu itu. Kan kebetulan saya kan juga pernah join di KSMIE waktu itu. Iya. Ya mungkin ini sekedar surat aja ya Pak Firman, ya, Pak Heri sama Bu Min. Sorry kalau misalnya ada kata-katanya Aldian ini kalau misalnya ada yang menyinggung. Jadi waktu itu kebetulan pas waktu semester awal masuk Ubaya IE itu saya juga daftar di 2 KSM, pertama KIM sama yang IE. Jadi saya seenggaknya bisa merasakan 2 KSM ini gimana. Tapi sering berjalannya waktu, kan misalnya kan udah saatnya tuh regenerasi. Nah, di 2 KSM ini Aldian mendapatkan tawaran untuk jadi pengurus waktu itu. Yang nggak nanggung-nanggung sih, yang nawarinnya langsung jabatannya ketua dua-duanya. Ya udah aku lebih berani ambil yang KIM waktu itu daripada IE. Karena waktu itu saya akui waktu zaman saya jadi membernya KSMIE itu banyak polemik ya, misalnya kayak lebih ke masalah komunikasi lagi, balik lagi ke masalah komunikasi emang
waktu itu emang banyak miskom waktu event, terus kayak waktu eval itu banyak yang nggak dipikirkan matang-matang atau nggak dikalkulasi dengan baik. Ya akhirnya dari situ tuh new member itu kebanyakan ngerasa itu akhirnya kayak, oh kok males ya, ternyata organisasi kayak gini. Ya mungkin itu ya, mungkin banyak orang yang males masuk dunia aktivitas organisasi itu mungkin karena kepahitan masalah itu. Padahal kalau kita lihat semuanya, nggak lihat dari satu sisi, sebenarnya itu menyenangkan. Gitu sih. Mungkin dari situ akhirnya pada waktu itu, menurut saya mulai dari zaman itu udah mulai agak susah generasinya yang IE. Ya. Dari zamannya Kak Aca, kalau nggak salah itu Kak Aca, terus Danang kan seangkatan sama saya. Ya. Nah itu mulai dari situ yang agak susah generasi per generasi. Misalnya kayak mungkin pas zaman waktunya Kak siapa ini, Kak Gilang, Michael Gilang. Aku akuin itu bagus untuk IE-nya. Mungkin mungkin sayangnya itu mastermind-nya itu nggak kayak mewariskan ininya, kayak etika bakunya ke pengurus bawahnya. Ya nanti efeknya gimana? Efeknya pasti ke bawahnya juga sih. Jadi main masternya istilahnya kayak nggak ngasih warisan yang proper lah waktu itu. Sayangnya waktu itu di situ sih menurut saya. Padahal kalau bisa dibilang sebelum saya itu saya bilang IE itu KSM besar, ya mungkin iya waktu itu. Itu sih. Ya, bisa mengerti sih. Karena posisi saya di mana-mana, di beberapa tempat saya kebetulan ketua jurusan, saya ketua MKU, jadi ya di sana masalahnya seperti itu, di sini masalahnya seperti itu, masalahnya beda-beda lah di setiap organisasi kan unik ya, masalahnya kan beda-beda ya, resource-nya juga beda-beda kan kira-kira gitu. Saya bisa mengerti sih, tapi ya nggak gampang juga sih nyari penerus orang yang, jadi kasarnya sih kajur berikutnya siapa atau mencari kaleb siapa gitu aja juga nggak gampang kan ya. Nah, kita sama di level dosen juga sama, nyari lab kaleb itu siapa, Bu Min jadi kaleb ya, nggak mau gitu. Soalnya gini Pak Heri, kalau dibilang itu kan istilahnya kan anak-anak yang dijadikan BPH ini ya, kalau di bahasanya itu mereka itu kan harusnya perlu dibekali dengan cukup ya. Kalau tradisi saya di KIM sendiri itu setelah saya turun, baik sebelum saya juga turun, BPH yang terpilih ini tuh diberi semacam transfer knowledge gitu. Jadi kayak kira-kira ke depannya itu mereka harus mempersiapkan seperti apa, at least mereka pas waktu pilih member itu seperti apa, jangan kita salah pilih member yang misalnya benar-benar toksik gitu kita terima, yang meskipun dengan alasan kita ingin mengembangkan anak itu ya, tapi kalau secara kasat mata itu udah toksik, udah susah, dan kita tidak berkapasitas untuk menampung itu, mending kita lepas saja kayak gitu. Banyak Kalau ya, transfer knowledge-nya banyak yang kayak gitu ya, yang toksik itu banyak. Iya banyak, makanya kayak sebelum pergantian pengurusan kita selalu transfer knowledge. Cuma pada waktu zaman saya selesai jabatan itu saya upgrade lagi, urusan kita dengan KSM jangan berhenti di sini, tapi kita harus bantu sampai kita at least lulus, sampai lulus gitu. Kita bantu mereka sebisa kita supaya mereka bisa ini. Mungkin itu sih yang saya rasa harusnya bisa ditingkatkan di KSMIE yang sekarang ini sih. Soalnya mereka banyakan nggak mau karena apa? Mereka merasa nggak terbimbing oleh senior-seniornya dulu. Misalnya kayak udah ditinggal gitu aja. Gitu ya. Ya mungkin ya. Oke. Ya ketika juga ini Pak Heri, pandemi itu loh kan menyulitkan komunikasi. Ya. Apalagi pandemi online susah sih Pak untuk koordinasi segala sesuatunya. Iya, connect, chemistry-nya susah kadang-kadang kalau kan online gitu, nggak bisa connect. Ya kayaknya PR-nya juga itu sih karena. Sorry. Oke, ada lagi Bu Min, Pak Firman? Ini kita sudah 1 jam. Cukup Pak kalau saya Pak. Cukup ya, jadi. Iya. Pak Er. Ya. Nanya Pak, kalau saya Pak sama aku, kalau melihat ke depan itu kira-kira apa ya di dunia bisnis ini yang
yang akan berkembang. Jadi ke depan tuh yang dipersiapkan tuh mahasiswa itu apa gitu ya? Ya di Industri dunia kreatif sih harusnya. bisnis ya, itu ya, itu Industri kreatif sih harusnya yang bakal nge-pop ini. Kreatif ya. Betul. Mungkin kalau di kurikulum bisa ditambahin industri-industri kreatif. Ada mata kuliah industri kreatif yang ngajar Bu Min kok. Cuma ini industri kreatifnya jatuhnya ke multimedia, Pak Heri. Oke. digital ya. Iya, Ada digital. mata kuliah Kayaknya. startup Oke, kewirausahaan digital apa? ya. Ada juga. Terus ada MBKM itu khusus kewirausahaan juga ada. MBKM yang jadi dia 20 SKS itu fokus ke kewirausahaan ya. Tapi ya nanti kita adopsi idenya betul sih mungkin yang seperti itu ya. Nah, pertanyaan berikutnya mau dikembangkan yang seperti apalah kira-kira. Itu yang seperti pikiran. Maksudnya kurikulum kita itu sebaiknya dikembangkan apa lagi? Digital kita saya udah mulai perbankan dan keuangan digital. Kemarin mata kuliahnya prodi konsentrasinya mau seperti itu sama bisnis ekonomi bisnis internasional dan ekonomi digital. Mulai seperti itu kita mulai. Saya kebetulan juga ini dapat undangan dari UNESCO untuk nulis tentang ekonomi digital ini. Tapi agak akademis ya. UNESCO itu saya setiap tahun diundang nulis akademis untuk book chapternya mereka. Oke. Mungkin lebih cocok kalau emang ada prakteknya juga sih Pak Heri sebenarnya kalau kayak gitu itu. Emang ada suatu alatnya sih, cuma alatnya ini yang kita belum pikiran harusnya gimana. Mungkin Mas Agung mungkin setuju atau enggak kira-kira dengan kayak gitu. Alatnya apa Pak Agung? Alat apa untuk digital tadi? Caranya apa? Waduh. Penguasaan ilmu yang digital pasti sudah diajarin kan ya. Mungkin pengetahuan banyak yang kurang di pengetahuan tentang perundang-undangan mungkin Pak, hukum, produk hukum ekonomi itu sendiri kan kayaknya dulu nggak masuk ya Pak ya di waktu saya di Ubaya. Yang ngajar hukum itu siapa ya Pak Bambang ya Pak Firman ya? Bukan. Memang etika bisnis ya. Etika ada bisnis, dari fakultas hukum kalau hukumnya. Fakultas hukum. Cuma kayak penguasaan tentang peraturan misalnya ada anak baru dari ekonomi, tapi dia nggak ngerti tentang peraturan perpajakan. Ilmu ekonomi padahal. Nah, ini kan ya mungkin itu penguasaan saya sih lebih ke produk-produk hukum sih yang penting karena di dunia bisnis kan atau di dunia usaha atau dunia kerja lah pengetahuan soal itu kan penting juga untuk kita stand out di tengah kerumunan pegawai-pegawai gitu misalnya. Oke. Bisa. Ya, itu kita mungkin bisa ngobrol dengan Agung kali ya. Kita bikin lebih rutin gitu ya untuk karena kan kalau orang hukum sendiri kan mungkin konsentrasinya beda ya kali ya. Yang agak hukum atau peraturan yang lebih ke ekonomi kira-kira gitu ya. Iya, Pak. Yang benar-benar ekonomi banget kayak peraturan Menteri Keuangan aja nih. Dalam 6 bulan ini sudah berapa yang keluar dan revisi mengubah lagi. Itu kan ya susah sih apa? Pak Firman kalau mahasiswa tidak tahu. Oh iya deh. Itu enggak gampang memang kan ada peraturan diubah pasal ini diubah. Jadi akhirnya sing berlaku yang pasal mana itu kan harus benar-benar ya perlu punya kajian rutin kali ya tentang gitu kali ya. Ya mungkin dashboard apa istilahnya dashboard atau apa itu kalau kajian ya. Bisa sih ada yang kalau mau fokus ke situ bisa kayak yang Agung bilang. Ya namanya merdeka itu kita kasih pilihan banyak ya. Yang mau konsen ke situ bisa. Ya aturan. Jadi ya memang sih kuncinya tetap aturan itu. Karena kan aturan program kampus merdeka kalau nggak salah Maybank ada ya, Aldian? Gimana?
program Young Bankers gitu. Ya, yang bankers Mungkin ada. bisa ditanyain mungkin. Ya, yang bankers coba ya nanti tak tanyain HC-ku ininya. Yang tahu ininya detailsnya HC-ku harusnya. Saya Google ya, My Bank. Tadi keputus. Ya program-program magang mungkin ya Young Bankers apalagi buat anak IE kan penting. Yang bankers nanti ini kalau nggak salah jatuhnya ini sih nanti ke talenta service kebanyakan nanti itu. Jadi lebih ke ini sih apa CS Teller sih kalau nggak salah. Walah. My bad, aku nggak baca deskripsinya. Kalau nggak salah sih nggak tahu lagi ya apa kayaknya harus aku tanya lagi sih ke Oh, HC-ku. bukan untuk mempersiapkan untuk ODP itu ya, Officer Development Kalau Program. ODP lebih ke MDP ini sih yang aku ikutin kemarin ini. M-nya apa ya? Manajemen development. Iya. Walah. Kalau Young Bankers cuma teller atau CS ya. Teller CS atau mungkin PFA sih. PFA itu apa? Personal Financial Advisor. Oke, sementara itu nanti mungkin kita bisa bikin program ya. Nanti tak kontak Aldian dan Agung lagi ya. Saya kalau nggak salah nanti Senin ke kantor, Pak. Mungkin saya bisa bicarakan ke Pimret soal kemungkinan magang-magang ini. Ya nggak mesti 1 semester sih, mungkin 3 bulan gitu biasanya. Ya, bisa. Magang atau apapun ya, kegiatan bareng apa aja deh. Cuma kalau di Jakarta gini apa mahasiswa Ubaya mau? Biasanya kan mahasiswa kan ragu-ragu jauh dari rumah atau gimana. Ya, dia masih bingung ya, masih shock gitu ya, apa namanya, jet lag gitu ya, tiba-tiba disuruh Jakarta suruh nyari data gitu kan, bingung gitu ya. Soalnya Jakarta itu punya cara unik tersendiri untuk menghisap kehidupan orang, Pak. Ya. Makanya saya tadi nawarinya ini aja, bikin program belajar menulis tadi atau lomba aja kira-kira. Oh. Iya benar. Kasih topik call for paper, topik spesifik itu topiknya apa kira-kira gitu. Nah, gitu aja sih palingnya. Tapi kalau membawa mahasiswa ke sana terus jadi investigasi, saya nggak yakin karena culture-nya beda ya, shock culture ya, saya memikirkan. Mungkin butuh 2 minggu untuk bisa menyesuaikan dulu baru bisa keluyuran ya. Mungkin, dan itu meskipun anak ekonomi, random penempatannya, Pak. Saya waktu pindah ke Kata Data jadi editor, saya malah ditempatin di nasional. Oh, malah gitu. Jadi langsung terjun ke nanganin reporter-reporter nasional. Nah, ada anak reporter nasional itu yang lulusan ekonomi ya bingung juga. Ada ya alternatif lain ya, mungkin ada dialog tentang legal tadi ya, tentang aturan tadi ya. Ya, tapi kalau nasionalnya Kata Data ini yang tetap berkaitan dengan ekonomi sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa, politik-politik sedikit juga nggak apa-apa kan, lebih seru tuh. Apalagi Aldian pasti senang kalau BEM politik. Ya. Enggak, ini BEM-nya BEM yang friendly kok. Oh ya. Aldian belum berani bersuara, nanti supervisornya nanti dijewer dia. Dan Ubaya nggak pernah demo lagi. Saya dulu malah demo di Tugu Tani dulu 2000. Enggak, cinta damai. Yang ini masih cinta damai sih. Cinta damai tapi juga cinta cuan gitu ya. Enggak kalau cinta cuan. Oke, gitu dulu ya. Nanti kita follow up untuk kegiatan detailnya. Kalau pagi Pak nanti saya bicarakan ke Pimret soal program-program yang cocok. Ya, bisa. Nanti kita bikin kolaborasi apa yang memungkinkan yang bisa ya, misalnya lomba atau magang atau apapun lah. Nggak hanya di Surabaya, kita juga ada kolaborasi dengan kampus lain juga sih. Kalau memungkinkan seperti itu. Atau bikin mata kuliah baru juga silahkan aja. Kira-kira gitu. Oke, Aldian, Agung, terima kasih banyak. Saya ngundangnya Pak Aldian dan Pak Agung ya harusnya ya, yang Bapak ya. Terima kasih Pak Firman. Di kantor nggak ada istilah Pak kalau di media Mas semua. Oh gitu ya. Kayak di Jawa dong, kayak di Jogja. Kalau Pimret itu Pak. Iya, kalau Pimret itu Pak D. Oh gitu ya.
Berarti mudah. Saya ngundangnya Pak Firman itu Pak Le. Nek Mas muda terus, nggak tua-tua. Terima kasih Mas Agung gitu ya. Iya. Oke, begitu. Terima kasih Mas Agung, Mas Aldian. Terima kasih ya, Dian. Ya, terima kasih Bu Thank you, Min, Aldian. Pak Senang Eri, berkenalan Pak sama Firman. Aldian. Iya, Sukses Pak selalu Agung. Aldian, Agung ya. Siap. Ya. Oke, sehat-sehat Mohon semua. izin leave. Jaga kesehatan. Terima kasih. Oke, saya akhiri ya.